Bagian A, pemanasan global atau global warming. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer laut dan daratan. Sekedar info, bumi telah melonjak sekitar 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fix bumi kita sudah makin memanas. Bagian B, penyebab pemanasan global. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya, yaitu 1. Efek rumah kaca. Pemanasan global efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran lainnya. Bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan menata pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Sebenarnya efek rumah kaca ini ada gunanya juga untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselumuti oleh dingin. Kebayang dong kalau begini dinginnya dengan suhu rata-rata sebesar 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya lebih panas, yaitu 33 derajat Celcius dari suhunya sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya min 18 derajat Celcius sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Kedua, efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Jadi proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut ini, yaitu CH2 sama dengan 0,2 menjadi CO2H2O. Nah, tuh ada H2O alias air dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Ya, memang kelembaban meningkat. Namun meskipun kelembaban meningkat karena kandungan air banyak, kelembaban relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun lain lagi jika kita mengintipnya dari atas. Dari atas awan terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutupi es, eslah yang memantulkan cahaya. Namun
ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian ini malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Umpan balik tak selalu negatif, ada juga positifnya. Umpan balik positif muncul karena terlepasnya CO2 dan CH4 atau gas metana dari melunaknya. Ketiga, yaitu variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi adil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangannya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim ini terhadap pengaruh matahari, dengan angka sekecil ini, sepertinya efek ini terlalu kecil untuk menyumbang terhadap pemanasan global. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang bahwa terdapat berbagai proses yang membuat terjadinya pemanasan global yang dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal ini juga dipaparkan pada buku Pemanasan Global. Bagian C, dampak pemanasan global. Apakah dampak pemanasan global sebenarnya? Yaitu 1. Iklim tidak stabil. Pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. Nomor 2, meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut tinggi. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai atau daerah akan terendam. Bagian D, akibat pemanasan global. Bagaimana kabar Indonesia? Sejauh mana pemanasan global akan memberikan dampak pada negeri ini? Selain kenaikan suhu udara, kasus kekeringan juga akan meningkat. Sementara musim hujan, lebat hingga ekstrim juga cenderung bertambah hingga 40% dibandingkan saat ini. Hujan terus-menerus selain menimbulkan genangan yang juga dapat menimbulkan bencana banjir di berbagai daerah. Hal lain yang terjadi karena pemanasan global adalah menurunnya kadar oksigen di daerah kita khatulistiwa, termasuk negara kita. Suhu panas ini juga melakukan penyerapan oksigen di permukaan. Nah, perubahan ini malah mengganggu rantai makanan yang selama ini sudah terbentuk. Rantai makanan di mana kehidupan manusia basisnya adalah rantai makanan. Jika rantai makanan terganggu, kacaulah proses kehidupan. Pemanasan global juga akan berdampak pada naiknya suhu, sehingga bila ini terjadi, maka yang ditakutkan adalah kurang konsistennya produktivitas biomasa.
akibat kenaikan suhu. Kondisi yang ditakutkan adalah para petani seharusnya panen jadi tidak panen. Bagian E, cara mengatasi pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global. Konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi atau penanaman pohon dan penghijauan lahan kritis, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif atau energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, daur ulang, dan efisiensi energi. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan. Itulah penjelasan tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi sudah terjadi. Bumi yang kita pijak kini sudah memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisasi CO2 sebagai penyumbang pemanasan global. Menanamlah tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan emisi CO2 ke atmosfer berkurang. Hal-hal kecil yang dapat manusia lakukan jika secara sistematis maka akan memberikan efek luar biasa. Jadi sekian dari hasil presentasi saya atau pembahasan saya. Jika ada kekurangan, kiranya kawan-kawan sekalian bisa memahami dan bisa menambahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dadah! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah!